Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan terkait dengan teknik dasar analisis biologi molekuler untuk asam nukleat, yaitu berupa polymerase chain reaction atau yang kita kenal dengan PCR. Sebelum materi disampaikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. PCR atau yang kita kenal dengan polymerase chain reaction merupakan salah satu metode amplifikasi atau penggandaan fragmen DNA secara in vitro. Pertama kali ditemukan oleh Carl Wallis pada tahun 1985 dan beliau telah mendapatkan Nobel Kimia pada tahun 1993. PCR merupakan proses yang berulang dan terdiri dari 3 tahapan, yaitu denaturasi DNA template menggunakan pemanasan, kemudian annealing atau penempelan primer berupa oligonukleotida rantai tunggal dan pendek. Yang ketiga adalah extension atau pemanjangan primer menggunakan enzim Taq polymerase. Ini adalah gambaran ya, di mana DNA ya, yang awalnya dia double strand dengan adanya denaturasi ya, kemudian menjadi single strand dan selanjutnya digunakan alat berupa PCR untuk pengkopian atau penggandaan DNA. Jadi pada intinya nanti bahwa DNA nanti akan melalui namanya replikasi atau penggandaan dengan menggunakan alat yang namanya PCR. Ya. Perlu kita ketahui bahwa di sini ada namanya gen target, ya, di mana dari gen target tersebut kemudian ditempeli dengan adanya yaitu berupa primer, ya, di mana primer tersebut nanti yang akan menggandakan pada bagian target tersebut. Dan hal amplifikasi DNA target ya dalam genom organisme, jadi berdasarkan nanti bahwa kita akan mengambil sebagian dari potongan-potongan DNA atau basan nukleotida yang ada pada DNA, kemudian nanti dengan penambahan primer dan juga ada RNA polimerase sehingga nanti akan mengalami yang namanya penggandaan ya. Jadi penggandaan nanti yang awalnya 1 ya, 1 menjadi 2 menjadi 4 dan selanjutnya kalau nanti kita menggunakan 25 cycle atau 25 kali penggandaan, jadi nanti akan mendapatkan 33 juta kopi dari target DNA. Adapun prinsip dari PCR sendiri adalah merupakan metode untuk amplifikasi potongan DNA secara in vitro pada daerah spesifik yang dibatasi oleh 2 buah primer oligonukleotida. Yang kedua, mampu memperbanyak sebuah urutan kali lipat dari jumlah monogram dari DNA template. Sedangkan prinsip yang ketiga yaitu proses ini mirip dengan proses replikasi DNA secara in vivo yang bersifat semi-konservatif. Pada setiap N siklus PCR sempurna akan diperoleh 2 N DNA target. Jadi misalnya kita memiliki DNA target yang awal 1 molekul, maka setelah 30 siklus DNA target akan berjumlah 2 pangkat 30 molekul sama dengan kurang lebih 1 miliar molekul atau 1 miliar DNA kopi tadi. Jadi pada umumnya nanti bahwa proses dari PCR sendiri nanti ada 3 tahap, yaitu denaturasi DNA, penempelan primer, dan reaksi polimerase atau reaksi pemanjangan dari DNA berdasarkan primer yang digunakan. Ya, ini adalah gambaran di mana amplifikasi dari DNA dengan menggunakan PCR atau polymerase chain reaction, ya, di mana di sini ada DNA target dengan penambahan Taq polimerase sehingga nanti akan mendapatkan beberapa dari DNA target tersebut ya, dengan bantuan menggunakan tadi ada denaturasi DNA, kemudian ada
hibridasi, dan yang terakhir adalah extension yang digunakan dengan penambahan dari tag polimerase tadi. Adapun tujuan dari penggunaan PCR sendiri, yang pertama yaitu sebagai amplifikasi fragmen DNA pada isolasi fragmen DNA atau gen, ya. Jadi pada saat kita isolasi DNA nanti yang kita awalnya mendapatkan sedikit ya DNA, dengan menggunakan alat ini nanti kita bisa memperbanyak ya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua yaitu deteksi organisme atau fragmen DNA atau gen. Yang ketiga, kualifikasi jumlah DNA atau RNA, dan yang ketiga adalah studi level ekspresi gen dengan menggunakan real time PCR. Adapun keunggulan dari PCR sendiri, yang pertama yaitu dapat menganalisa DNA yang sangat sedikit, kemudian kemampuan amplifikasi besar, mampu memperbanyak DNA yang tidak segar atau terdegradasi, kemudian spesifik, sederhana, dan dapat menganalisis banyak sampel dengan cepat dan mampu mendeteksi kelainan. Jadi pada nanti keunggulan dari PCR tersebut, kita hanya membutuhkan sedikit template atau DNA template, sehingga nanti kita akan mendapatkan lebih banyak lagi sesuai dengan siklus yang digunakan. Selain memiliki keunggulan, ternyata alat PCR atau memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu optimasi perlu waktu, kalau tidak optimum menyebabkan kesalahan interpretasi ya. Jadi sebelum penggunaan PCR sendiri, kita perlu optimasi dulu atau kita melakukan uji coba terlebih dahulu, supaya nanti pada saat kita melaksanakan pembacaan nanti akan menghasilkan hasil yang optimum. Kedua, karena sangat sensitif menyebabkan problem kontaminasi sangat tinggi ya, sehingga nanti dapat terjadi kesalahan. Yang kelemahan yang ketiga yaitu kebersihan tanpa adanya kontaminasi dituntut sangat tinggi pada saat bekerja ya. Jadi sedikit kesalahan dalam pengukuran ya, sehingga nanti dapat menyebabkan adanya kesalahan dalam proses pembacaan DNA atau proses penggandaan dari DNA itu sendiri. Ya, ini adalah perbandingan ya antara PCR dengan gen cloning. Ya, jadi dengan final resultnya ya atau hasil akhir nanti bahwa PCR nanti ya dia nanti mampu menseleksi atau mengamplifikasi atau memperbanyak pada daerah sekuensi yang selektif ya. Kemudian untuk gen cloning nanti juga selektif pada amplifikasi pada daerah yang spesifik ya. Kemudian kalau PCR nanti secara in vitro, kemudian gen cloning nanti dengan menggunakan in vitro maupun in vivo. Kemudian pada saat seleksi spesifik segmen dari kompleks DNA, PCR hanya menggunakan satu step, namun gen cloning nanti menggunakan banyak step. Ya. Kemudian kalau dilihat dari otomatisnya, ya PCR lebih otomatis dibandingkan dengan gen cloning. Ya. Kemudian kalau dilihat dari biayanya, bahwa PCR itu lebih murah dibandingkan dengan menggunakan gen cloning. Jadi dari situ nanti ya kita dapat melihat komponen-komponen yang diperlukan untuk penggunaan dari PCR sendiri. Yang pertama yaitu adanya enzim DNA polimerase atau tag polimerase yang tahan dan stabil pada suhu tinggi untuk menganalisis terjadinya proses elongasi primer pada DNA template. Yang kedua yaitu primer, yaitu berupa tunggal atau sepasang oligonukleotida rantai pendek untuk menginisiasi terjadinya proses extension oleh enzim tag polimerase. Yang ketiga yaitu deoksinukleosida trifosfat atau yang kita kenal dengan DATP, DCTP, dan DGTP yang berupa basa nitrogen yang dibutuhkan dalam proses PCR. Ya. Jadi pada kita akan membutuhkan yang namanya deoksinukleosida trifosfat berupa adenosin, kemudian timin, sitosin, dan guanin. Yang selanjutnya yaitu kofaktor enzim tag polimerase berupa MgCl2 atau ion Mg2+. Kemudian buffer untuk mempertahankan pH yang digunakan yaitu berupa buffer TAE atau TBE untuk mempertahankan pH 8,3 sampai 8,8
pada suhu ruangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu template DNA atau cetakan molekul DNA dalam proses PCR ya. Jadi apabila dalam komponen nanti di sini ya tidak sesuai, otomatis nanti akan mempengaruhi dari pembacaan atau penggandaan dari DNA yang kita miliki, terutama berupa penggunaan faktor enzim yaitu MgCl2 itu ukurannya harus pas ya, sehingga nanti akan mempengaruhi dari proses pembacaan atau proses pemanjangan dari DNA template. Ini adalah gambaran di mana di sini ada namanya tag polimerase ya, kemudian ada urutan basa nukleotida dan ada primer. Jadi primer nanti akan memanjang ya sesuai dengan DNA cetakan tadi, sehingga nanti akan menghasilkan DNA yang lebih banyak ya. Kemudian selanjutnya ini adalah beberapa mesin ya dari thermocycler atau PCR, yaitu dengan generasi pertama ini masih menggunakan alatnya masih besar. Kemudian yang kita kenal sekarang yaitu generasi terbaru, yaitu dengan lebih kecil dan lebih otomatis. Kemudian yang sering kita dengar yaitu dengan mesin yang lebih canggih lagi adalah real time PCR yang sering digunakan untuk analisis RNA dari virus COVID. Ya, jadi secara gambaran bahwa siklus PCR sendiri ya dimulai dengan denaturasi ya, yaitu dia pembungkakan dari untaian DNA double helix ya, kemudian annealing atau penempelan dari primer, kemudian polimerase ya, polimerase adalah dia pemanjangan sesuai dengan istilah nanti adalah primer yang digunakan tadi ya. Kemudian setelah polimerase nanti akan kembali lagi ke denaturasi, kemudian annealing, polimerase sampai nanti beberapa siklus yang kita butuhkan. Kemudian pada saat denaturasi nanti pasti membutuhkan suhu ya, suhu yang tinggi. Kemudian pada saat annealing ada suhu ruang atau suhu yang disesuaikan dengan hasil optimasi. Ya, ini adalah gambaran dari primer ya. Jadi primer nanti akan menggandakan pada DNA template ya, yang sesuai dengan primer yang akan kita gunakan. Ya, jadi secara bertahap bahwa step yang pertama adalah denaturasi ya, ini membutuhkan waktu 1 menit dengan suhu 94 derajat ya. Kemudian step kedua atau annealing membutuhkan 45 menit ya, 45 detik dengan menggunakan suhu 54 derajat ya. Kemudian pada step 3 yaitu extension ini membutuhkan 2 menit dengan suhu 72 derajat Celcius dan hanya menggunakan DNTP ya, DNTPS ya. Jadi suhu kemudian waktu ini tergantung dari hasil optimasi pada saat sebelum penggandaan dari DNA tersebut ya. Yang pertama ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu denaturasi PCR. Jadi selama proses denaturasi, DNA untai ganda nanti akan membuka menjadi DNA untai tunggal dengan menggunakan suhu tinggi yang menyebabkan adanya putusnya ikatan hidrogen di antara dua basis hidrogen yang komplement. Kemudian denaturasi sendiri nanti membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 menit dengan penggunaan suhu di antara 90 sampai 90 derajat Celcius. Jadi pada saat nanti bahwa adanya denaturasi atau istilahnya adanya suhu yang panas tadi itu nanti akan menyebabkan rusaknya ikatan hidrogen antar basa nukleotida. Jadi gambaran seperti ini. Jadi dengan naiknya suhu nanti otomatis nanti akan menyebabkan yang awalnya DNA nanti double strand menjadi single strand. Langkah selanjutnya yaitu penempelan primer atau annealing ya. Jadi pada tahap annealing nanti primer nanti akan menuju daerah spesifik yang komplement dengan urutan primer tersebut.
Kemudian adanya ikatan hidrogen akan berbentuk antara primer dengan urutan komplementer pada kompleks template selama kurang lebih 1-2 menit dengan menggunakan suhu 45-60 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya DNA polimerase nanti akan berikatan sehingga nanti ikatan hidrogen tersebut akan menjadi sangat kuat dan tidak akan putus kembali apabila dilakukan reaksi polimerase selanjutnya, misalnya dengan pada suhu 72 derajat Celcius. Jadi inilah gambaran di mana proses annealing. Jadi annealing nanti dia akan menempel ya pada bagian yang spesifik pada DNA single strain tadi. Jadi kalau pada DNA dia membutuhkan suhu tinggi, namun pada annealing dia nanti akan membutuhkan suhu yang rendah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu berupa elongasi atau elongation atau reaksi polimerase atau pemanjangan dari primer sendiri ya. Ini nanti reaksi polimerase nanti membutuhkan suhu kurang lebih 72 derajat dengan cara primer yang telah menempel akan mengalami pemanjangan pada sisi 3 aksennya dengan penambahan DNTP yang komplementer dengan template oleh DNA polimerase. Durasi yang dibutuhkan untuk proses elongasi yaitu kurang lebih 1 menit. Jadi secara gambarannya bahwa di sini primer nanti dengan bantuan DNA polimerase nanti dia nanti akan membaca ya urutan sehingga nanti akan menghasilkan DNA double helix tadi ya. Jadi proses pembacaan dari primer dengan bantuan DNA polimerase nanti dia dimulai dari urutan ke-3 ya. Jadi setelah nanti ya sampai akhir dari proses polimerasi nanti dia nanti berakhir pada saat menemukan yang namanya kode stop codon, sehingga nanti kalau sudah stop codon nanti otomatis DNA polimerase nanti dia akan menghilang. Ya, ini adalah diagram atau gambaran di mana proses kedua yaitu ronde kedua atau siklus kedua dengan nilai yang pertama yaitu denaturasi. Ya, jadi ini kan tadi kan sudah pada saat siklus pertama menghasilkan 2 DNA dengan adanya denaturasi kembali, kemudian nanti akan pecah, istilahnya akan memisah ya double strain tadi, double DNA tadi kemudian menjadi single strain DNA. Ya, kemudian dengan adanya penambahan dari DNA polimerase nanti sehingga nanti akan mulai pemanjangan berdasarkan primer yang digunakan. Sehingga nanti akan menghasilkan beberapa urutan-urutan dari basa nukleotida atau DNA. Ya, jadi secara gambaran nanti bahwa siklusnya nanti dimulai dari denaturasi ya ini adalah penggunaan waktunya. Jadi denaturasi nanti 94 derajat, kemudian nanti annealing ya, selanjutnya nanti adalah elongasi pada suhu 17 derajat, kemudian nanti kembali ke denaturasi sehingga nanti akan menghasilkan inilah gambaran dalam satu siklus PCR atau replikasi dari DNA menggunakan PCR. Jadi kalau nanti ada 30 siklus, jadi nanti ya ini nanti akan mengulangi selama 30 kali. Ya. Jadi pada gambaran nanti baru di sini ada namanya replikasi DNA ya. Jadi kita kembali lagi ke materi replikasi DNA bahwa penggunaan dari PCR nanti akan menggunakan yang namanya metode semi konservatif ya. Jadi single strain DNA nanti sebagai DNA template sehingga nanti akan menghasilkan beberapa DNA anakan. Ya, jadi komponen-komponen dalam proses replikasi nanti, jadi nanti ada namanya DNA polimerase, kemudian ada DNA ligase, kemudian ada primer DNA ya, dan juga nanti ada namanya fragmen Okazaki. Jadi yang pertama nanti ada DNA cetakan ya, jadi ini harus ada DNA sendiri ya, jadi merupakan molekul DNA yang akan direplikasikan
Kemudian ada molekul deoksiribonukleotida ya berupa DATP, kemudian DTTP, kemudian DCTP dan DGTP. Ya. Kemudian juga membutuhkan namanya DNA polimerase, yaitu sebuah enzim yang mengkatalisis proses polimerase nukleotida menjadi untaian DNA. Kemudian ada DNA primase, yaitu enzim yang mengkatalisis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Selanjutnya yaitu ada DNA helikase dan DNA girase, yaitu berupa enzim yang membuka ikatan untaian DNA induk dan berperan dalam mencegah aktivitas dari supercoiling. Kemudian ada namanya single strand binding protein atau SSB, ini nanti berfungsi yang merupakan molekul protein yang menstabilkan untaian DNA yang sudah terbuka. Kemudian ada namanya DNA ligase, yaitu berupa enzim yang menggabungkan fragmen-fragmen DNA, yaitu berupa fragmen Okazaki. Biasanya nanti DNA ligase nanti digunakan apabila nanti pada proses pemanjangan nanti pada untaian DNA 5 ke 3. Ya, jadi inilah gambaran dari proses replikasi dengan menggunakan PCR sendiri. Ya, yang awalnya dia hanya satu kopi, dengan ini adalah single sikel yang pertama, kemudian menjadi 2 nanti menjadi 4 nanti menjadi 8, sehingga nanti kalau 20 siklus atau 20 kali penggandaan nanti akan menghasilkan 2 juta kopi dari DNA yang awalnya hanya 2 DNA. Ya. Kemudian terkait dengan macam PCR yang sering digunakan, di sini ada beberapa, yaitu ada real time PCR, kemudian reverse time PCR, kemudian ada nested PCR, ada multiplex PCR. Yang pertama yaitu real time PCR, yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengaplikasi sekaligus kualifikasi jumlah target molekul DNA hasil amplifikasi tersebut. Cara kerjanya yaitu DNA yang telah diamplifikasi dihitung setelah akumulasinya dalam reaksi secara real time sudah setiap siklus amplifikasi selesai. Ya. Adapun perbandingan antara PCR konvensional dengan real time PCR, jadi lebih sensitif ya kalau dilihat dari sensitivitasnya nanti. Real time PCR nanti lebih sensitif, kemudian kalau dilihat dari presisinya lebih tinggi. Kemudian real time PCR nanti ada saat otomatis. Kemudian kalau dilihat dari bentuk angkanya nanti bahwa real time PCR nanti datanya dikumpulkan dalam fase pertumbuhan eksponensial dari PCR. Ya. Kemudian kalau PCR konvensional dilihat dari ada tahap setelah PCR, ya. Jadi nanti pada PCR konvensional nanti perlu memerlukan tahap selanjutnya. Jadi biasanya nanti menggunakan yang namanya pembacaan pada elektroforesis, tapi kalau menggunakan LPTM nanti tidak ada tahap selanjutnya, jadi langsung keluar hasilnya. Kemudian terkait dengan pengamatan keberadaan DNA nanti pada DNA konvensional nanti hasil amplifikasinya dilakukan di gel agar setelah dilakukan elektroforesis. Namun pada penggunaan real time PCR nanti ya, amplifikasi ini dapat diamati pada grafik yang muncul sebagai hasil akumulasi fluoresensi dari penanda tadi. Jadi inilah gambaran penggunaan dari real time PCR. Jadi ada DNA target, kemudian digandakan sebenarnya kayak PCR secara konvensional. Kemudian setelah nanti penggandaan baru nanti dideteksi bagaimana dengan jumlah dari DNA yang kita gandakan. Ya. Selanjutnya yaitu berupa RT-PCR atau yang kenal reverse transcription PCR, yaitu merupakan modifikasi dari PCR di mana yang diamplifikasi ada berupa mRNA. Sampel yang digunakan bukan DNA lagi melainkan RNA. Kemudian proses RT-PCR nanti dibantu oleh enzim reverse transkriptase atau yang dapat mensintesis DNA dengan cetakan rRNA. RT-PCR nanti penting digunakan sebagai alat diagnostik untuk mendeteksi dan menentukan serotip virus sebagai informasi untuk studi epidemiologi. Ya. Jadi ini adalah
sebuah alat yang sering digunakan untuk pendeteksian virus COVID yang marak-marak pada saat ini. Ya. Jadi tahapan dari RT-PCR nanti adalah yang pertama yaitu RNA diubah dulu menjadi DNA oleh enzim reverse transkripsi yang disebut dengan komplement DNA atau cDNA. Kemudian dari sintesis cDNA nanti dari perpasangan antara gugus basa, urasil, dan adenosin, kemudian guanin dengan sitosin. Dari cDNA nanti dilipat gandakan segmen DNA yang mirip urutan basa nukleotida dengan RNA hanya untuk urasil diganti dengan dikembalikan menjadi timin. Terjadi proses annealing atau penempelan untuk pemasangan primer untuk perpanjangan segmen cDNA. Setelah terbentuk segmen cDNA nanti baru kemudian masuk ke proses PCR biasa. Ya. Jadi ini adalah gambaran di mana penggunaan reverse transkriptase PCR itu sendiri. Ya. Jadi bisa nanti yang dasar adalah dia berupa RNA, kemudian nanti dia diubah menjadi DNA itu sendiri, baru nanti dibaca dengan menggunakan PCR secara umum. Ya, selanjutnya yaitu berupa nested PCR, yaitu suatu teknik perbanyakan atau replikasi sampel DNA menggunakan enzim DNA polimerase yang menggunakan dua pasang primer untuk mengaplikasi dari fragmen tersebut. Jika ada fragmen yang salah diamplifikasi, maka kemungkinan bagian tersebut diamplifikasi untuk kedua kalinya oleh primer yang kedua, sehingga nanti dapat menyebabkan sangat spesifik dalam melakukan amplifikasi. Ya. Kemudian perbandingan antara PCR dengan konvensional dengan nested PCR nanti, dalam penggunaan primer nanti, kalau PCR konvensional nanti menggunakan satu primer, kemudian nanti kalau nested nanti dengan menggunakan dua primer. Kemudian kalau dilihat dari hasilnya nanti bahwa fragmen DNA pada DNA PCR konvensional nanti dia lebih panjang dibandingkan dengan nested PCR karena dia hanya spesifik memanjang sesuai dengan primer yang digunakan. Ya. Kemudian kalau dilihat dari waktu reaksi nanti lebih sebentar dibandingkan dengan menggunakan nested PCR. Adapun mekanisme kerja dari nested PCR nanti adalah berupa yang pertama yaitu fase penempelan. Jadi sepasang primer nanti pertama melekat di kedua utas tunggal DNA dan mengamplifikasi DNA di antaranya kedua primer tersebut dan terbentuklah produk PCR pertama. Selanjutnya yaitu fase perpanjangan, yaitu produk PCR pertama dijalankan pada proses PCR kedua, di mana pemasang primer kedua akan mengenali sekuens spesifik yang berada dalam fragmen produk PCR pertama dan memulai amplifikasi bagian di antara kedua primer tersebut. Dari hasil tersebut nanti, sekuens DNA nanti akan lebih pendek daripada sekuens DNA hasil PCR yang pertama. Ya. Selanjutnya yaitu berupa multiplex PCR, yaitu merupakan beberapa set primer dalam campuran PCR tunggal untuk menganalisis amplikon dari berbagai ukuran yang spesifik dari sekuens DNA yang berbeda. Dengan penargetan gen yang sekaligus, informasi dapat diperoleh dari reaksi tunggal yang tidak membutuhkan banyak reagen dan waktu. Temperatur annealing untuk masing-masing set primer harus dioptimalkan untuk bekerja dengan benar dalam reaksi tunggal dan ukuran dari amplikon tersebut. Panjangnya pasangan basa harus cukup berbeda untuk membentuk pita yang berbeda ketika divisualisasikan dengan menggunakan elektroforesis gel itu sendiri. Sedangkan terkait dengan kontrol kualitas dari PCR nanti, jadi ada namanya kontrol positif, kemudian ada kontrol negatif dan kontrol internal. Ya, kontrol positif nanti adalah berupa cetakan atau sel yang pasti memberikan hasil positif. Ya. Kemudian kontrol negatif adalah tanpa cetakan atau sel dari hasil harus negatif. Kemudian kontrol internal yaitu DNA yang pasti memberikan hasil positif dilakukan pada tabung sampel. Kemudian terkait dengan langkah selanjutnya setelah nanti adanya pengenalan ini perlu adanya berupa deteksi menggunakan PCR yaitu dengan cara kuantitatif, yakni dengan menggunakan yang mana elektroforesis gel agarose ini untuk melihat kebenaran ukuran, kemudian pemotongan dengan enzim retriksi dengan menggunakan endonuklease nanti untuk memotong DNA pada urutan yang spesifik, kemudian DNA sequencing itu untuk kebenaran urutan nukleotida atau DNA sequencer otomatis. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelacak atau hibridisasi. Ya.
Ini adalah gambaran dari aplikasi dari PCR, ya, yaitu yang pertama yaitu molecular identifikasi, kemudian sequencing dan genetic engineering. Ya, jadi molecular identifikasi nanti bisa menggunakan untuk epidemiologi, kemudian untuk ekologi, untuk DNA fingerprinting, kemudian untuk klasifikasi dari suatu organisme, kemudian untuk melihat mutasi, kemudian untuk pengobatan, dan juga nanti sebagai penggandaan atau pembentukan genetik yang baru. Sedangkan sequencing nanti adalah untuk proses bioinformatik, kemudian genomic cloning dan human genome project. Sedangkan untuk genetic engineering nanti digunakan sebagai bentuk dari studi berupa gen ekspresi. Jadi demikianlah penjelasan terkait dengan PCR sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.